ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif bertemakan tentang keimanan, doa dan zikir. Dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri toleran kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, a'adzani Allah wa iyyakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya bertemakan tentang keimanan, doa dan zikir, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amua Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, kemudian Radio Dai Tengaran dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau di Pekanbaru. Dan sebelum kita sapa dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Ahlan bikum jami'an ayul ikhwah, para pemirsa kaum muslimin dari mana saja berada. Alhamdulillah ana dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, semoga antum semua demikian juga. Nah, Allahumma amin ya Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan sudah menyempatkan waktu untuk bisa live pada hari ini Ustaz. nah barakallahu fikum. Barakallahu. Ikhwatul Islam, a'adzani Allah wa iyyakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya bertemakan tentang keimanan, doa dan zikir, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustaz, sebagaimana biasanya di pembukaan ini kami minta nasihat Ustaz. Tafadhal mazkura ya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama dalam kondisi seperti yang sedang kita jalani dan kita alami dan sedang kita lewati. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, dan juga semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka yang telah mendahului kita. Allahumma amin. Para pemirsa ikhwatul iman, kaum muslimin dan para pendengar di mana saja antum berada, pada kesempatan yang mulia ini, di awal interaktif kita pada kesempatan yang mulia ini, saya kembali ingin mengingatkan diri pribadi dan kita semuanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ketakwaan yang sesungguhnya. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Berserah diri kepada Allah, melandaskan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ayat ini memerintahkan kita untuk selalu berjuang bersungguh-sungguh di atas ketaatan kepada Allah sehingga kita mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ya selaras dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah Rabbmu sampai datang kematian menjemputmu. Terutama di zaman dan kondisi dan masa yang pandemi ya virus COVID-19 yang belum berakhir, bahkan akhir-akhir ini ya semakin menebar ya begitu cepat penyebarannya, maka hendaklah kita senantiasa waspada, jangan lalai. Kematian berada di pelupuk mata kita. Saban hari, saban waktu kita mendengar sebulan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini sekian banyak yang meninggal, esoknya tidak tahu berapa yang akan meninggal, sebelumnya ribuan ya disebabkan yang namanya satu ya ibtila, cobaan yang Allah turunkan, yaitu virus corona. Oleh karena itu mari persiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Virus corona tidak mengenal siapa kita, jabatan kita, kedudukan sosial kita, ya, pangkat kita, kemudian hal yang lain. Dia tidak mengenal tua muda, ya, penjabat, masyarakat biasa, orang kaya, orang miskin, para ustadz, masyarakat biasa, semuanya. Bila Allah takdirkan hal itu akan ya menjadi sebab kematiannya, maka itulah akhir dari perjalanan hidupnya di dunia ini. Oleh karena itu persiapkan bekal menuju Allah, ketakwaan, amal soleh, iman, dan jangan lalai, waspadalah, terus persiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik berbekal adalah taqwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik berbekal itu adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Ketua Islam a'adzani Allah wa yakum, demikianlah nasihat pembuka dari guru kita. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah ilmu kita untuk bisa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketua Islam a'adzani Allah wa yakum, kami terus mengajak Anda untuk berpartisipasi jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya bertemakan tentang keimanan, doa dan zikir. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kepada Ustadz mohon izin kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustadz. Nah, silakan. Bismillah, pertanyaan pertama dari Nureni di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara memulai sholat agar kita betul-betul khusyuk? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada saudari yang bertanya, ya, yang inti pertanyaan adalah bagaimana kita memulai sholat agar khusyuk. Perlu diketahui bahwa ruh dari sholat itu adalah kekhusyukan. Pahala yang akan didapatkan oleh seorang dalam sholatnya sesuai dengan tingkat kekhusyukannya. Oleh karena itu mari kita semua berusaha untuk senantiasa ya meningkatkan kualitas sholat kita, terutama kekhusyukannya. Nah, para pemirsa rahimakumullah, untuk ya agar kita bisa memulai kekhusyukan dalam salat, tentunya pertama yang harus dilakukan adalah kita sempurnakan syarat-syarat wajib dan rukun dari salat tersebut. Maka tentu yang pertama sekali adalah kita harus bersuci, ya, berwudu dengan wudu yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita selalu berusaha, ya, tatkala kita ingin mendirikan salat tersebut, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ya, pertolongan, karena kita tidak akan mampu melakukan suatu ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan dalam diri kita makna dari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah ya Allah yang hanya kami ibadati dan hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Kemudian hendaklah kita menghadirkan ya di dalam hati kita pengagungan, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi melangkahkan kaki ke masjid misalnya, atau kita mempersiapkan diri untuk mendirikan solat, maka hendaklah ya tertanam dan beri kita kecintaan kepada Allah Sang Ma'bud yang akan diibadati, dan juga kecintaan kepada solat yang merupakan wasilah kita untuk bermunajat, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala.
itu kita hadirkan. Nah, kemudian di antara hal yang menjadi sebab kekhusyukan tersebut, ya, hendaklah kita senantiasa ingat kepada kematian, ya, karena sesungguhnya apabila seseorang, ya, menghadirkan dalam dirinya bahwa inilah kesempatan terakhir untuk mendirikan solat, maka tentu dia akan, ya, meningkatkan kualitas dari solatnya, ya, meningkatkan kekhusyukannya. Oleh karena itu Nabi SAW mewasiatkan kepada kita kaum muslimin, sholli salata muwaddi'in, laksanakanlah solat, ya, seperti solat orang yang akan berpisah, arti berpisah dengan kehidupan dunia ini, tidak lagi kesempatan untuk bisa solat, karena afdalu al-a'mal as-salah, ya, setelah syahadatain amal yang paling utama solat. Nah, kemudian di antara hal yang bisa menghadirkan yang menjadi sebab kekhusyukan tersebut adalah, ya, kita membaca bacaan-bacaan yang disyariatkan di dalam solat tersebut dengan penuh pemahaman, ya, memahami makna dan isi kandungannya. Tatkala kita membaca Al-Fatihah, maka di situ kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis sebutkan bahwa qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Fa idza qala 'abdi alhamdulillah, qala Allah azza wa jalla hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahman ar-rahim athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala malik yaumiddin majjadani 'abdi. Idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang lurus. Jadi kita sedang berdialog, ya, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita membaca, Allah mengatakan, hambaku sedang memujiku, hambaku telah memujiku, hambaku telah menyanjungku, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian begitu kita, ya, mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untukku dan untuk hambaku, ya, ibadah kepada Allah, pertolongan dari Allah kepada kita. Kemudian Allah akan memberikan apa yang kita minta, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian begitu juga tatkala kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar bukan sekedar ucapan Allahu Akbar, ya, tapi tatkala kita mengucap Allahu Akbar, kita menghadirkan, kita menghadap Allah yang maha besar, tiada yang lebih besar darinya, sehingga kita ini apapun kedudukan kita, apapun status sosial kita, ya, berapa banyak pun, ya, kekayaan kita, bahwa sesungguhnya hal demikian itu tidak boleh, ya, menghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bila datang seruan Allah, maka seruan Allah yang paling utama kita laksanakan, ya, di menghadirkan makna dari bacaan-bacaan yang kita ucapkan di dalam salat tersebut. Dengan demikian insya-Allah kekhusyukan itu akan, ya, bisa kita realisasikan. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon yang sudah ada. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak hamba Allah di Aceh, Pak. Iya. Iya, silakan pertanyaan Bapak. Ya begini Ustaz, saya pernah mendengar ating dolalah, kullu dolalah finnar. Terus apa yang dikatakan bid'ah? Terus apa contoh? Dan apakah bid'ah itu ada yang dibahas sana? Kalau memang tidak ada, bagaimana? Dan kalau memang ada, contoh yang sekarang ini yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Minta tolong penjelasan ya Ustaz. Baik, cukup Bapak pertanyaannya? Apa? Cukup pertanyaannya? Iya. Ya, baik. Terima kasih Bapak sudah menelpon di Fatwa TV. Mohon ditunggu jawabannya. Nah, silakan. Ya, nah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak, ya, hamba Allah di Aceh. Barakallahu fiik. Semoga Bapak sekeluarga dan kaum muslimin senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para pemirsa dan para pendengar, secara khusus Bapak yang bertanya, nah, apa yang beliau bacakan tadi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu, ya, wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan hal itu kepada umatnya. Nah, bahwa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa sesungguhnya seluruh perkara yang mengada-ngada atau yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam, di dalam dasar Al-Quran dan hadis, itu istilahnya bid'ah, ya, kullu bid'atin
ya dhalalah, adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Nah, ada yang keliru dalam memahami hadis ini. Perlu diketahui para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar, hadis ini adalah hadis ancaman. Ancaman, ya, bahwa setiap yang sesat itu adalah neraka. Kemudian menjelaskan, mengabarkan secara mutlak, umum, tanpa ada pengecualian, setiap yang bid'ah adalah sesat. Kul, kalimat kul kemudian masuk ke dalam isim yang nakirah, bid'atin. Ini memberikan makna apa? Umum, keumuman, mencakup segala sesuatu yang muncul, ya, di dalam agama ini yang tidak ada landasannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak sesuai dengan kaedah umum syariat Islam ini, ya, maka ini semua adalah perkara yang bid'ah, yang dinyatakan oleh Nabi perkara yang sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini ancaman dan menggambarkan kepada kita. Nah, kenapa setiap yang sesat di neraka? Ya, yang jelek semuanya di neraka tempatnya. Baik itu kekufuran atau ya bid'ah, maksiat, ya, semua yang jelek tempatnya di neraka di akhirat kelak. Di surga semua yang baik-baik. Jadi bahkan oleh karena itu orang yang masuk surga itu adalah semua yang telah baik. Nah, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat bagi wahai penghuni surga, ya, masuklah ke dalam surga, kalian telah menjadi orang yang baik, orang yang suci. Jadi oleh karena itu segala kesesatan tempatnya di neraka. Baik itu kekufuran, baik itu masalah bid'ah atau maksiat, apalagi kekufuran, kemunafikan. Tidak ada tempat di surga, karena surga tempat yang baik. Maka tatkala Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kesesatan, ya, kesesatan tempatnya di neraka. Ada kalanya kesesatan itu yaitu kekufuran, kufur, keluar dari Islam, baik dalam akidah. Ya, contoh agama Baha'iyan, itu sudah jelas perkara yang bid'ah. Kufur itu, bukan ya agama, ya. Itu jelas menyimpang, bukan ajaran Islam. Ya, mengaku masih ada nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang lain, ya. Kemudian perlu diketahui, ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita mentakwilnya. Karena ada di sebagian dari kaum muslimin berusaha untuk mengkhususkan makna yang umum, ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga muncul istilah bid'ah hasan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin, mencakup seluruhnya. Tidak ada yang mengkhususkan di sini. Ya, semuanya mencakup kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Dan itu pula yang dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah perkara bid'ah tersebut. Maka dalam hal ini, ya, kendati sebagian ulama mutaakhirin, ya, mengatakan ada bid'ah hasan, ini jelas, ya, perkataan yang marju, tidak bisa diterima. Dan kalau kita perhatikan juga landasan mereka lebih banyak, ya, penggunaan istilah dimaksud mereka itu dalam istilah bahasa. Nah, dalam istilah bahasa, ya, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang jelek. Karena secara bahasa segala sesuatu yang diada-adakan, yang muncul di belakangan hari ini dan tidak ada contohnya, maka secara bahasa adalah bid'ah. Tapi dalam urusan agama, semua bid'ah adalah kesesatan. Dalam urusan dunia, ya, diperbolehkan. Silakan memperbanyak buat bid'ah hasanah dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Dalam urusan agama tidak ada lagi peluang bagi seorang pun. Ya, kenapa demikian? Karena Allah telah sempurnakan agama ini. Telah sempurna. Kalau sudah sempurna, apa perlu ditambah, apa perlu dikurangi? Karena kalau menambah berarti mengurangi kesempurnaan tadi. Ya, apalagi mengurangi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Telah lengkap. Ya, pada hari ini kita sempurnakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agama, telah aku lengkapi nikmatku atasmu. Kemudian aku ridha Islam sebagai agama. Maka, ya, kalau kita kembali pada kaidah-kaidah syariah yang benar dan juga pemahaman yang benar tentang permasalahan bid'ah ini, maka
tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan di setiap Jumat, di setiap pekan itu Nabi SAW setiap Jumat menyatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, amma ba'du. Selanjutnya kata Nabi, kemudian sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah perkataan Allah, yaitu Al-Quran, kalamullah. Kemudian sebaik-baik petunjuk Nabi SAW, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru dalam agama, itulah istilah bid'ah tadi. Dan setiap yang baru dalam urusan agama adalah perkara yang sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka. Karena tidak ada peluang bagi kejelekan sedikit pun di dalam surga. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, Taib Ustaz Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak hamba Allah di Aceh, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ketua Islam, ma'adhani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, khususnya bertemakan tentang keimanan, doa, dan zikir. Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita lanjutkan pertanyaan via media Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Mardian Syah Saputra di pesisir selatan Sumatera Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukum membaca zikir dengan irama seperti zikir pagi dan zikir petang, zikir harian, zikir setelah sholat, dan zikir-zikir lainnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, baik, terima kasih kepada saudara Mardian Syah ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apa hukumnya membaca zikir ya pagi dan petang hari atau zikirnya dengan berirama gitu ya, seperti membaca Al-Quran. Mungkin ada juga tajwid dan panjang pendeknya kan begitu. Apakah ini diperbolehkan? Perlu diketahui di antara perbedaan antara membaca Al-Quran atau berdoa, ya, membaca Al-Quran dan berzikir adalah membaca Al-Quran itu perlu kita memperhatikan yang namanya tertil. Harus ada ya, kendati masalah hukum tajwid itu masih ada sedikit perbedaan kalangan para ulama, tapi yang jelas hendaklah ya kita selalu berusaha membaca Al-Quran dengan bahasa, dengan suara yang merdu, dengan tertil, dengan makhraj yang benar, ada ya panjang pendeknya, kemudian ya idgham dan juga ahkam tajwidnya, sehingga ya demikian itu ya semakin ya menambah insyaallah bagaimana seorang bisa khusyuk, menghayati dengan suara yang merdu, dengan bacaan yang baik, murattal, nah, ada irama yang tidak berlebihan, tapi ya natural, tapi irama dan suara yang merdu. Nanti berusaha seorang untuk membaca Al-Quran seperti itu. Waratil Qur'an tartila, bacalah Quran dengan tartil. Nah, adapun doa dan zikir, karena doa dan zikir ini secara hukum asalnya kita memohon, bermunajat, bertabarruk kepada Allah, maka dalam hal ini tidak cocok ya untuk diiramakan. Maka di antara para ulama menyebutkan bahwa perbedaan di antara zikir dan doa tersebut, doa itu bagaikan betul-betul kita ya menghadapkan di hadapan Allah dengan suara, dengan bahasa yang lembut, dengan tanpa ada dibuat-buat suara dan dinyanyikan, tapi adalah dengan suara yang khusyuk, ya, merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ya dengan cara berirama-irama yang seperti membaca Al-Qur'anul Karim. Maka oleh karena itu dalam hal ini ya bacalah zikir, berdoalah kepada Allah dengan hati yang khusyuk, tidak ada ya ucapan atau irama yang memaksakan untuk disenandungkan seperti dilakukan kebanyakan atau sebagian kaum muslimin, sehingga seolah-olah jadi zikir itu nyanyian ya, kesenian jadinya. Istighfar dinyanyikan, tahlilan dinyanyikan, kemudian zikir-zikir yang lain dinyanyikan, sehingga semua jadi apa? Jadi nyanyian, jadi sehingga tidak ada lagi yang namanya bisa merasakan bagaimana kelezatan bermunajat ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang jelas menyelisihi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam berdoa dan berzikir. Nah, kita tidak mendapatkan
dalam berdoa berzikir Nabi itu disenandungkan. Tapi membaca Al-Quran, Rasul memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita untuk waratilil Quran tartila. Dalam sebagian disebutkan man lam yataghanna bil Quran falaysa minni. Barang siapa tidak memerdukan ya, atau mungkin memperindah bacaan suaranya dalam membaca Al-Quran, memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran, maka bukan golongan dari kami. Jadi tidak diragukan bahwa membaca Al-Quran ya kita berusaha untuk membacanya dengan suara yang merdu, dengan bacaan yang baik, dengan tartil. Tapi dalam berdoa tidak disunnahkan, tidak disyariatkan membacanya dengan hukum-hukum tajwid yang berlaku dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Mardian Syah. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Andika di Kabupaten Lampung Tengah. Bismillah, ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apa saja keutamaan istighfar dan apakah istighfar dalam hati saja termasuk yang mendapatkan keutamaannya? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Nah, terima kasih kepada saudara Andika di Lampung Tengah ya. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Ya, apa saja yang mungkin ya kira-kira atau sebab untuk mendapatkan rahmat Allah, dan tadi beristighfar ya yang terbaik, kemudian keutamaan istighfar. Perlu diketahui ya bahwa seluruh ketaatan, keimanan dan ketaatan yang disyariatkan dalam Islam ini semuanya adalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum ya, artinya seluruh ketaatan, seluruh yang diperintahkan oleh Allah dalam iman atau amal dan akhlak yang mulia ya, semua itu adalah sebab untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara detailnya atau rinciannya, ya kita mendapatkan dalam Al-Quran banyak sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan yang taat kepada Allah dan Rasul, Allah ati Rasul alakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul akan memberikan rahmat. Kemudian mengikuti Al-Quranul Karim. Wa anzalna ilaikal kitab kitaban kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, ikutilah mudah-mudahan rahmat. Naam, wa aqimus salata zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah rasul, akan dapat rahmat. Nah, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'anul Karim, dengarkan baik-baik ya, dan perhatikan, maka mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Jadi banyak sekali ya. Jadi mentaati Allah, mentaati Rasul, beriman kepada Allah dan kepada Rasul, mendirikan salat, menunaikan zakat, taat kepada Rasul, mendengarkan Al-Quran, ya, bahkan Quranlah kitabur rahmah, ya, rahmah. Nah, kitab Al-Quran rahmat. Maka barang siapa yang mendapatkan rahmat, ya baca Al-Quran, ikuti Al-Quran, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan lakukan perintah Allah, perintah Rasul. Dan kalau kita lagi membaca Al-Quran, kita akan dapatkan banyak sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat tersebut. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan tentang masalah istighfar tadi, dan termasuk di antara hal yang untuk wasilah mendapatkan rahmat Allah adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiruhu la'allakum turhamun. Kan begitu. Istighfar kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan ya rahmat. Begitu. Kemudian keutamaan istighfar ya banyak sekali. Di antaranya adalah istighfar merupakan ya amalan yang besar pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis sebutkan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Beruntung seorang hamba ya di mana dia akan mendapatkan di lembaran catatan amalannya istighfar yang banyak. Subhanallah, istighfar. Kemudian istighfar merupakan ya sifat orang-orang yang beriman, terutama di waktu-waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar, mereka yang selalu beristighfar di waktu sahur, ya, orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang beristighfar kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Utamanya besar. Ya, dalam hadis kursi disebutkan ya, qala Allah taala ya ibadi kul innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum.
Ini janji Allah. Ya, wahai hamba-hambaku, kalian itu banyak melakukan dosa di siang hari dan malam hari. Maka aku yang mengampuni dosa. Mohonlah keampunan kepada aku, niscaya akan aku ampuni. Nah, jadi istighfar ibadah. Istighfar ibadah, memohon keampunan kepada Allah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk banyak beristighfar. Ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah fi kulli yawmin 100 marrah. Wahai manusia, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Subhanallah, itu Rasul SAW, ya, bagaimana beliau yang diampuni dosanya, begitu banyak istighfarnya, dan kita tidak terhitung dosa kita dan juga tidak terhitung istighfar kita. Kenapa? Memang tidak ada istighfarnya. Bagaimana menghitungnya? Memang tidak ada sama sekali. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, istighfar amalan yang mulia, yang ringan. Nah, hendaklah senantiasa menyertai hidup kita. Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu. Kemudian di pagi dan di petang hari ada sayyidul istighfar, maka perbanyaklah ucapkan hal itu, ya, mengakui tentang kesalahan, tentang dosa, tentang berbagai kekurangan yang ada pada diri kita. Semoga dengan istighfar tadi Allah mengampuni dosa-dosa kita, terutama manusia atau kita yang banyak melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah, ya, melampaui batas, telah menzalimi diri mereka dalam berbuat maksiat dan dosa, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Nah, semoga Allah mengampuni dosa kita, ya, yang tampak dan tersembunyi, kecil dan yang besarnya. Demikian Allahu a'lam. Allahumma amin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Rizal di Singkawang, Bapak, ya. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan pertanyaan Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana pernah melihat di postingan di salah satu medsos di Facebook, ada yang posting bahwa telah meninggal dunia Bapak Fulan begini. Karena dia punya jabatan di kota kami. Lalu di dalam komentar itu ada yang menyatakan semoga husnul khotimah. Padahal yang meninggal itu bukan muslim, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya mereka yang menyatakan semoga husnul khotimah? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Rizal di Singkawang, ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi terdapat di media sosial, ya, pemberitaan meninggal salah seorang, kemudian disertai dengan permohonan, ya, semoga husnul khatimah. Sementara yang meninggal tersebut adalah non-muslim atau orang kafir, ya. Kita katakan ini jelaslah kekeliruan, ya. Kekeliruan. Karena semoga husnul khatimah itu kan permohonan doa. Bagaimana dikatakan bagi seorang yang meninggal dalam kufur kepada Allah, apakah husnul khatimah, su'ul khatimah, ya. Bagi orang mukmin, na'am, meninggal mereka kita berharap kalau dia orang yang baik, ya, kita berharap pahala dan surga baginya, husnul khatimah. Tapi mereka yang meninggal dalam keadaan berbuat maksiat dan dosa masih muslim, ya, kita sangat, ya, khawatir, ya, akan azab yang akan Allah timpakan kepadanya. Tapi kita tidak bisa mengklaim dia akan masuk neraka spontanitas, atau mengatakan yang meninggal dalam keadaan muslim kemudian kita katakan ini udah pasti masuk surga, nggak boleh, ya. Adapun orang-orang kafirin, orang kafir, ya, bila meninggal, ya, tidak boleh kita mendoakan keampunan baginya karena meninggal dalam keadaan kufur, ya. Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, memohon keampunan. Jadi orang beriman dilarang untuk memohon keampunan bagi saudara mereka meninggal, ya, dalam keadaan musyrik. Dilarang, enggak boleh istighfar. Nah, adapun di waktu mereka masih hidup boleh kita mengajak atau mendoakan hidayah baginya. Ini bedanya. Tatkala mereka masih hidup dalam keadaan kufur, kita mengatakan Allah hadihi, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Tapi begitu mereka telah meninggal dalam keadaan kekufuran tersebut, tidak boleh lagi mendoakannya, ya, berharap. Apa yang diharapkan bagi mereka yang mati dalam keadaan kufur? Ini akidah kita, ya.
tidak boleh kita mengatakan hal itu. Jadi suatu kekeliruan, ya, semoga yang demikian itu ya tidak terulang lagi. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Rizal di Singkawang, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ikutlah Islam, dan ya Allah wa yakum, kami kembali mengajak Anda, jika Anda ingin bertanya pada Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Dan kita angkat kembali pertanyaan via website Ustadz. Nah, Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Yusuf Yasin di Kabupaten Badung, Bali. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah ada zikir atau bacaan yang sahih setelah sholat Jumat, sebagaimana zikir atau bacaan setelah sholat fardu? Mohon penjelasannya, syukron. nah. Baik, terima kasih pada saudara Ahmad Yusuf di Badung, ya, di Bali. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Apakah ada bacaan khusus setelah sholat Jumat, ya, sebagaimana sholat fardu? Wallahu alam dalam hal ini, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, zikir yang diucapkan setelah salat fardu itu juga yang diucapkan setelah salat Jumat, sama. Karena pada hari Jumat, ya, salat Jumat tersebut adalah sebagai menggantikan dari salat fardu zuhur tersebut. Nah, kecuali bagi mereka yang musafir atau yang tidak ada uzur untuk tidak bisa melaksanakan Jumat. Adapun bagi mereka yang melaksanakan salat Jumat, maka begitu mereka salam, ya, maka tetap berzikir seperti zikir selesai salat fardu, ya. Dalam hal ini tidak ada bedanya dalam hal ini. Nah, tidak ada bacaan-bacaan yang khusus, ya, atau mungkin begitu sebagian selesai salat Jumat langsung ya bertahlil begitu, ya, tidak ada. Atau baca Al-Fatihah, tidak ada, atau ayat kursi, tapi sebagaimana yang dibaca di waktu selesai salat fardu, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai akhir dari zikir yang telah kita maklumi bersama, ya, istighfar, kemudian baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu kita membaca, ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. Ya, sebagaimana yang insyaallah kita semua telah menghafalnya dan telah melaksanakannya dalam seusai salat fardu. Nah, demikian bahwa Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban penjelasannya. Demikian Muhammad Yusuf Yasin, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan ada penelpon masuk, kita angkat pertanyaan via telepon, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Nah, Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Mala di Sumatera, Ibu. Iya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mohon maaf, bisa dikecilkan saja suara televisinya? Oh, Ya, untuk mendengarkan via telepon saja dengan Ustaz. ya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau nanya Pak. Ya, silakan Bu. Nah, Ya, silakan Ibu. Oh, Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, apa hukumnya bagi wanita jarah yang meninggal itu Pak Ustaz? hukum apa Bu? Ulangi pertanyaannya, diulangi. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu Mala, mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Apa hukumnya bagi wanita kalau ziarah untuk orang meninggal gitu Pak Ustaz? Oh, baik. Oh, ziarah kubur, ya. Nah, taib. Taib. Nah, ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ibu Mala, ya, di Sumatera. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apa hukum wanita yang ziarah kubur gitu, ya, orang yang meninggal menziarah kubur? Dalam hal ini memang terdapat perbedaan di kalangan para ulama fuqaha tentang hukum wanita menziarahi kubur. Ya, perbedaan tersebut, ya, disebabkan ada 2 dalil. Yang satu memerintahkan untuk ziarah kubur, dan yang satu lagi yaitu terdapat ancaman bagi
wanita yang menziarahi kubur. Secara umum Nabi SAW menjelaskan, ya, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya, dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur, sesungguhnya menziarahi kubur itu adalah mengingatkan pada akhirat atau kematian. Maka dari sini menziarahi kubur adalah hal yang disunnahkan dengan tujuan untuk ya menjadi sebab mengingatkan kematian, kemudian mendoakan penghuni kubur, kemudian ya semua hal itu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian terdapat dalam hadis bahwa la'anallah, Rasul bersabda, la'anallahu zawaratil kubur wal muttakhidina 'alaiha as-suruj. Allah melaknat para wanita menziarahi kubur dan orang-orang yang meletakkan atau lampu-lampu di kuburan, jadi penerangan di kuburan, jadi dihiasi dengan berbagai lampu, kan begitu. Dibangun kuburan nanti ada dihiasi, kemudian ada lampu penerangan seperti itu. Jadi ini tentunya perbuatan yang terlarang. Nah, di sini para ulama memahami terdapat ya ancaman, bahkan menyebutkan la'anallahu zawaratil kubur, wanita yang menziarahi kubur. Tapi sebagian juga menjelaskan zawara di sini adalah sighah mubalaghah, artinya wanita yang terus menjadi yang sering atau yang selalu ziarahi kubur, seperti zawaratil kubur. Nah, oleh karena itu dalam hal ini wallahu a'lam, kalau kita melihat kedua teks dari hadis tersebut, saya lebih cenderung bahwa kepada pendapat ya tidak ya disyariatkan ya bagi wanita, tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Kendati hadis yang umum tadi memerintahkan untuk menziarahi kubur, itu hukumnya bukan hal yang wajib, hal yang hanya disunnahkan. Tapi terdapat ancaman bahwa bila dia menziarahi akan terkena laknat. Maka dalam hal ini ada dua perkara. Kalau diziarahi mendapatkan laknat, dan kemudian kalau tidak menziarahi dia hanya meninggalkan sesuatu yang sunnah, artinya tidak berdosa. Tentu dalam hal ini untuk lebih ya berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam ya konteks atau ancaman tadi, lebih baik dia tidak menziarahi, karena toh yang diziarahi juga adalah suatu hal yang melakukan ziarah tadi, suatu hal yang juga yang disunnahkan, bukanlah yang wajib. Dan itu pun bisa dilakukan di mana saja. Dia bisa mendoakan orang yang meninggal di rumahnya, tidak mesti datang ke kuburan. Nah, apalagi kalau sempat ke kuburan, meratap di sana, ya mengingat lagi kebaikan mungkin atau mungkin masa-masa yang berlalu di waktu dia masih hidup, meratap dan seterusnya. Tentu ini jelas hal yang menambah ya dikuatkannya ya sisi larangan tadi. Nah, dan ancaman menghadapkan ancaman laknat terhadap para wanita yang menziarahi kubur. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Mala, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bacakan pertanyaan kembali, Ustaz, dari website Dewan Fatwa. Pertanyaan dari Abu Adiyasa di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, ada ceramah Ustaz seperti ini. Jika seseorang sholat, maka orang itu harus bisa menghadirkan bahwa yang ada di depannya pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa memang dalilnya begitu ya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Abu Adiansah ya di Sijunjung, Sumatera Barat. Jadi apakah benar pernyataan bahwa jika seorang sholat adalah dia menghadirkan dalam pikirannya bahwa yang hakikatnya di hadapan adalah Allah? Apa maksud menghadirkan di sini? Bila menghadirkan dalam artian bahwa zat Allah itu di hadapan dia, hakikat zat Allah, jelas ini keliru, tidak akan mungkin. Ya, Allah Maha Tinggi, tidak akan mungkin, mustahil Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, zat Allah ada di hadapan dia. Kalau itu yang makna yang dipahami, jelas ini makna keliru, tidak benar, karena Allah Maha Tinggi, mustawin ala arsy, ya, makhluk semua berada di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil Allah akan menyatu dengan makhluk, ya, berada zatnya di hadapan seorang hamba dalam solat, tidak. Tapi jika yang dihadirkan ya mana keagungan, kecintaan, bahwa dia bermunajat kepada Allah, Allah yang Maha Agung,
makna yang demikian itu yang selalu ada dalam hatinya, dalam benak pikirannya, sehingga dia akan khusyuk, akan betul-betul meningkatkan kualitas munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi tatkala dia membaca bacaan-bacaan solat yang mengandung makna keagungan kepada Allah, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, sami'allahu liman hamida. Apalagi tatkala dia menghadirkan dirinya, tatkala dia membaca Al-Fatihah, alhamdulillah, Allah mengatakan hamidani abdi. Nah, makna-makna demikian itu dihadirkan sehingga pengagungan, kecintaan kepada Allah akan selalu bersemi dalam hatinya, hadir dalam hatinya waktu salat. Itulah yang diharapkan, itulah yang dituntut bagi kita dalam keadaan salat. Bukan keyakinan bahwa zat Allah itu ada depan kita. Jelas itu hal yang keliru kalau pemahamannya seperti itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Baik, bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bacakan pertanyaan lagi Ustaz dari website. Pertanyaan dari Toyiha di Bantul, Yogyakarta. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Sebagai karyawan, jika dimaki-maki oleh atasan atau sesama karyawan yang kadang perkataannya menyakitkan, sebenarnya hanya masalah sepele. Bagaimana caranya memanage hati agar tidak sakit hati? Karena saya sudah yakin ini adalah takdir. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Nah, baik. Terima kasih pada saudari atau saudara atau saudara yang bertanya. Jadi bagaimana kita bisa memanage hati kita agar jauh dari sifat hasad atau sakit hati. Mungkin mungkin dalam suatu perusahaan atau mungkin komunitas atau grup dan yang lainnya kita mendapatkan mungkin cacian dan yang lainnya. Pertama, kasus yang disampaikan tadi jelas ini tidak mencerminkan sifat seorang mukmin yang baik. Seorang mukmin yang baik itu kata Nabi SAW bukan orang yang melaknat, bukan perkataan yang keji, orang yang berakhlak mulia, kan begitu. Laisal mu'min bil la'an wala ta'an wala kalamil fahish. Bukan seorang mukmin itu yang laknat saja kerjanya, kemudian mencela atau mungkin perkataan yang keji. Karena Allah memerintahkan kita, qulu qawlan sadida. Nah, qul li ibadil ladzina yaquluna allati hiya ahsan. Katakan pada hamba-Ku untuk mengatakan yang baik. Nah, kendati orang mungkin melaknat kita, mencaci maki kita, tidak boleh kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Tapi hendaklah kita memperlakukan manusia, berinteraksi dengan manusia sesuai dengan perintah Allah, tuntunan Allah. Kendati manusia memperlakukan kita, berinteraksi dengan kita tidak sesuai dengan perintah Allah. Karena kita melaksanakan, tak kala berkata baik, kemudian berinteraksi baik, bermuamalah baik, ini adalah kita dalam rangka beribadah. Adapun mereka yang memperlakukan kita dengan cacian, makian dan seterusnya, berarti mereka telah melenceng dari perintah Allah tadi. Tidak boleh kita melawan atau menghadapi dengan hal yang sama. Nah, oleh karena itu diperintahkan kita untuk bisa bersikap, bisa mengendalikan emosi kita. Maka dalam hal ini kita kembali kepada hakikat permasalahan bahwa pertama, bagaimanapun kita seorang muslim dituntut untuk terus bersikap yang baik, berakhlak mulia, berkata yang baik. Yang pertama. Kemudian caci maki manusia itu tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan diri kita hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami hal itu. Manusia mencaci kita, maki kita, kalau kita orang yang baik di sisi Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan kita. Tidak akan mengurangi. Karena kebaikan, kemuliaan kita tangan Allah, bukan di tangan mereka. Dengan caci maki tersebut mereka akan semakin hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oleh karena itu lihat bagaimana Rasulullah SAW dicaci maki oleh orang Quraisy. Apakah dibalas dengan seperti itu? Tidak. Dikatakan majnun, gila, tukang syair, dan macam-macam. Apakah Nabi membalas? Tidak. Nabi perintahkan untuk berkata yang baik. Allah perintahkan alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Perkataan yang baik yang menjadi sebab Allah akan memperbaiki amalan kita. Perintah Allah seperti itu.
Kemudian juga bagaimana Nabi SAW beritakan umatnya untuk berkata baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah yaumul akhir, hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. Ya, seperti itu. Jadi ini yang harus ya. Bagaimana menata hati ya, harus kita sabar ya. Memberikan ya, mendidik dia untuk sabar. Kan itulah konsekuensi dalam kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, orang yang baik itu orang yang bergaul dengan masyarakat dan mereka sabar terhadap cobaan atau ujian dan cacian mereka. 6. Khairun nas man khalaqan nas wa yasbir ala adahum. Orang yang baik itu mereka yang berinteraksi, bergaul, tidak eksklusif ya. Tapi dia sabar terhadap ya, mungkin apa yang dihadapi dalam berinteraksi tadi. Itulah dinamika kehidupan dalam kita hidup bermasyarakat. Karena tidak sama keimanan, perilaku, sikap, akhlak, sehingga muncullah ya sikap-sikap yang tidak baik tersebut, yang semua itu tentu ya tidak direstui oleh Islam, agama yang datang dengan membawa kemuliaan, kebaikan dan akhlak yang mulia sebagaimana yang kita maklum. Nah, demikian Allah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian berarti semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz, simpel Ustaz. Nah, pertanyaannya. Silakan. Oh ya, qadarullah, sepertinya waktunya sudah habis Ustaz. Qadarullah Ustaz. Barakallahu fiikum. Nah, Ustaz, barakallahu fiikum Ustaz. Jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga Ustaz. Barakallahu fiikum jami'an para pemirsa kaum muslimin di mana saja berada. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dijaga oleh Allah. Tetap ya dalam kondisi seperti sekarang ini, tetap kita melaksanakan, memperhatikan disiplin dalam melakukan ya prokes ya dalam menghadapi COVID-19 ini, dan juga bagi kaum muslimin berniat untuk kita berikan edukasi ya, mari kita bentengi diri kita. Di antara sebab-sebab yang bisa kita lakukan adalah kita bisa adanya program vaksin dari pemerintah yang gratis, semua itu untuk kemaslahatan kita semua ya. Tinggalkan yang nama yang orang-orang yang masih berkata ini ya hanya sebagai ya tentang masalah corona ini. Sudah begitu banyak jutaan dan ribuan yang telah meninggal sebabkan corona, bukan ya konspirasi lagi, hal yang nyata dalam hidup kita. Nggak perlu lagi bicara oh ini sebabnya begini dan seterusnya. Sekarang apa yang ada depan kita, selamatkan diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, dan mari kita ikuti ya suruhan pemerintah untuk ya program vaksinasi dan seterusnya, agar ya kita semua menjadi orang-orang yang ikut andil dalam mengambil sebab-sebab keselamatan bagi kita kaum muslimin dan ya orang-orang yang kita cintai Allah Subhanahu wa taala, atau secara umum manusia ya secara umum. Moga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, berikan keselamatan kepada kita semua, dan mereka yang sakit segera sembuh dengan izin Allah. Bagi mereka yang mungkin wafat disebabkan corona, semoga Allah merahmatinya. Untuk kaum muslimin ya, merahmati kaum muslimin wafat karena corona, dan semoga kita senantiasa dalam keadaan ya istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mari kita berdoa di setiap sholat, di penghujung malam. Semoga Allah mengangkat wabah corona ini dalam negeri kita, kaum muslimin, sehingga kita kembali bisa bernormal, bisa beribadah dengan baik, bisa berusaha, beraktivitas sebagaimana sedia kala. Nah, demikian. Allahumma rfa'anna hadzal waba wal bala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina khassah wa an sa'il bilal muslimina ajma'in. Allahumma arham موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bisa jazakallahu khairan wa barakallahu kami ucapkan kepada Ustaz. Ikuti Islam azani ya Allah wa yakum, dan demikian nasihat dari Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Dan demikianlah live yang terakhir pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Sunnah